Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Anjani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dasar desain grafis ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang unsur tata letak desain grafis. Nah, masih seperti sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengenal unsur tata letak berupa garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kemudian yang kedua, membuat secara elektronik unsur-unsur tata letak berupa garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang berdasarkan standar operation procedure atau SOP. Nah, sebelum kita lanjut, saya ulangi untuk pertemuan yang lalu. Nah, unsur tata letak itu dibagi menjadi garis, tipografi, ilustrasi, ruang, tekstur, gelap terang, dan warna. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang garis dan tipografi. Semoga kalian masih ingat ya, atau kita akan ulangi. Apa itu garis? Nah, garis itu sebenarnya tidak ada ya, minggu kemarin sudah kita bahas. Garis itu tercipta dari adanya perubahan warna, cahaya, atau perbedaan bentuk. Jadi, garis itu didefinisikan sebagai sekumpulan titik yang dideretkan secara memanjang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran ruang yang tersedia, seperti itu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan tata letak, yaitu ilustrasi, ruang, tekstur, gelap terang, dan warna. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke ilustrasi. Berdasarkan dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi ilustrasi itu adalah menjelaskan sesuatu, seperti itu. Nah, gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan, karena illustrate sendiri adalah menjelaskan, seperti itu. Kemudian, ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya, lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Sehingga ilustrasi itu dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak ini. Jadi ilustrasi itu dibuat untuk sebagai penghias. Kemudian ilustrasi itu dapat dibuat secara manual dengan cara menggunakan line tool untuk ilustrasi yang berupa garis maupun shape. Maupun kalau shape tool itu biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi berupa bidang-bidang. Jadi untuk bidang-bidang tertentu kita bisa menggunakan shape tool, tapi kalau kita hanya ingin membuat ilustrasi dalam bentuk garis, kita bisa menggunakan line tool ya. Apabila kita ingin memasukkan ilustrasi yang berupa foto maupun gambar yang sudah jadi, misal dari proses scan, nah kita dapat menggunakan perintah import atau Ctrl I pada Corel Draw. Sedangkan jika pada Adobe Illustrator kita dapat menggunakan perintah place pada menu file. Nah, kita lanjut. Berdasarkan model atau image yang digunakan, ilustrasi itu dibagi menjadi dua,
Yang pertama ada ilustrasi image bitmap. Yang kedua ada ilustrasi image vektor. Apa itu ilustrasi image bitmap? Ilustrasi image bitmap merupakan ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau pixel atau titik koordinat dalam suatu grid. Jadi, semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu garis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kecepatannya. Nah, image bitmap itu sendiri memiliki keterbatasan resolusi. Jadi, saat gambar ilustrasi kalian diperbesar, dia akan pecah. Seperti itu. Nah, dan ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Beberapa format file bitmap itu contohnya ada TIFF, BMP, PCX, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kita lanjut ke ilustrasi image vektor. Apa itu ilustrasi image vektor? Ilustrasi image vektor merupakan ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Nah, untuk ilustrasi image vektor ini ukuran filenya relatif kecil dan dapat diubah dalam membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan lain sebagainya. Jadi dalam image vektor ini berbeda dengan image bitmap. Jika dalam image bitmap itu saat gambar dibesarkan dia akan pecah, ilustrasi image vektor ini dia tidak akan pecah karena dia dibentuk dengan garis. Nah, terus untuk contoh format file vektornya itu adalah ada .cdr. Untuk kalau saat kita membuat dengan CorelDRAW itu biasanya tipenya itu CDR. Kemudian ada AI untuk Adobe Illustrator, ada WMF, ada SVF. Kalau kita bikinnya pakai Flash. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah kalian sudah paham? Semoga sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk di warna. Warna itu merupakan kesan yang timbul oleh cahaya terhadap mata. Nah, kita perlu berhati-hati dalam memilih warna ini. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah tata letak, apabila pemilihan warnanya kurang tepat, itu akan menimbulkan kebingungan. Contohnya, tulisan kurang terbaca, terus merusak komposisi. Jadi dalam memilih warna ini kita harus benar-benar mengenal warna secara mendalam. Karena apa? Karena setiap warna itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Seperti itu. Terus untuk mengisi warna sendiri pada objek dengan menggunakan Adobe Illustrator misalnya, kita dapat menggunakan bantuan gradient tool atau dengan shortcut di keyboard menggunakan G. Kita lanjut. Untuk mengisi dengan warna gradiasi menggunakan perintah fill maupun kotak dialog. Jadi kalau kita mau mengisi warna di dalam mengisi di dalamnya itu kita bisa pakai bantuan keyboard huruf X ya, X. Kemudian kalau mau memberi warna pada objek, jika kita menggunakan CorelDRAW, kita bisa menggunakan perintah uniform fill untuk warna solid, dan untuk warna gradiasi kita bisa menggunakan fountain fill atau bisa menggunakan klik kanan pada palet warna sebelah kanan. Nah, dalam warna itu kita mengenal yang namanya lingkar warna. Lingkar warna ini terdiri dari semua warna sehingga kombinasi warna yang berbeda dapat dibentuk. Nah, lingkar warna ini terdiri dari 3 warna sebenarnya.
Ada warna primer, warna sekunder, dan ada 6 warna intermediate. Kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari warna primer. Apa itu warna primer? Warna primer merupakan asal dari warna-warna lainnya atau disebut warna pokok. Jadi warna primer itu adalah warna utama yang nantinya akan kita campur sehingga menjadi warna-warna lainnya, seperti itu. Apa saja warna primer itu? Ada merah, ada kuning, ada biru, seperti yang ditampilkan pada gambar. Kita lanjut ke warna sekunder. Nah, warna sekunder ini diperoleh dari pencampuran dua warna primer. Jadi pencampuran ini harus dalam jumlah yang sama. Warna-warna tersebut contohnya itu ada jingga. Jingga itu didapat dari merah ditambah kuning. Kemudian ada hijau. Hijau itu didapat dari kuning ditambah biru. Dan ungu. Ungu itu dari merah dan biru ya. Nah, untuk warna sekunder dapat kalian lihat di tampilan gambar. Nah, itu ada jingga, ada kuning, hijau, biru, ungu, merah, seperti itu. Kita lanjut ke warna tersier. Warna tersier ini diperoleh dari pencampuran warna sekunder. Jadi warna sekunder itu dicampur dengan satu warna primer sehingga menghasilkan warna tersier. Contohnya, kita mencampur hijau dengan biru atau kuning sehingga menghasilkan biru hijau atau kuning hijau, seperti itu. Kemudian kita mencampurkan orange dengan merah atau kuning, menghasilkan merah, orange atau kuning orange. Ungu dengan merah atau biru, menghasilkan merah ungu atau biru ungu. Nah, untuk warna tersier bisa kalian lihat contohnya di gambar. Itu ada blue violet, ada blue green, ada red violet, ada red orange, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut di warna analogus. Jadi warna analogus ini dapat dari warna-warna yang letaknya berdekatan, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Nah, itu seperti contohnya ada yellow, yellow orange, orange, terus orange red, ada purple, dan lain sebagainya. Itu jadi dia itu warna itu tuh diambil dari warna sebelah kiri atau sebelah kanannya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut di warna komplementer. Nah, warna komplementer ini didapat dari warna komplement atau warna yang ada di seberangnya. Jadi beda dengan warna analogus tadi. Kalau warna analogus itu di sebelah kiri dan kanannya. Nah, warna komplementer ini adalah di seberangnya. Jadi warna komplementer menunjukkan warna kontras sehingga dia menarik perhatian. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping seperti itu. Nah, kita lanjut di warna split komplementer. Warna split komplementer ini adalah warna yang didapat hampir sama dengan warna komplementer, tapi dia ditambahkan dengan dua warna di kanan dan kiri komplemennya. Jadi sudah berseberangan ditambah kiri dan kanannya, seperti itu. Semakin banyak warnanya. Nah, bisa kalian lihat di gambar, itu terlihat warna-warna split komplementer. Kita lanjut ke warna triad komplementer. Nah, ini merupakan warna yang didapat dari menarik garis 120 derajat dari setiap warna, sehingga membentuk segitiga sama sisi dan menghasilkan 3 warna kontras. Seperti yang ada di gambar, jadi itu di garis menggunakan segitiga sama sisi. Nah, kemudian akan didapat warna kontras baru, seperti itu. Nah, selanjutnya ada warna tetrad komplementer. Nah, warna ini didapat dari menarik garis segi 4 atau persegi dengan sudut siku-siku. Nah, atau biasa disebut double komplement. Seperti gambar,
itu dia menggunakan, di gambar itu dia menggunakan segi 4 ya, sehingga menghasilkan warna baru. Nah, selanjutnya setelah warna kita akan masuk ke gelap terang. Nah, gelap terang itu tentunya kalian sudah tidak asing karena sepertinya di pelajaran seni juga ada di gelap terang ini. Nah, gelap terang ini berfungsi untuk menampilkan kesan ke dalam atau membuat efek benda 3 dimensi dan untuk memperjelas kontras, seperti itu. Jadi seperti kita di mana kita menentukan bayangan dari suatu benda atau shadow ya bayangan ya. Nah, kemudian gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus. Jadi, misal kalian menggunakan efek warna itu bisa, atau kalian menggunakan efek glowing gitu ya bisa. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada tekstur. Nah, sebelum kita lanjut ke tekstur, apakah ada pertanyaan? Jika masih belum jelas, nanti kalian bisa japri saya pribadi ya. Nah, kita lanjut ke tekstur. Nah, tekstur ini merupakan sifat permukaan sebuah benda dan dapat dirasakan melalui penglihatan dan perabaan. Jadi ada halus, licin, kasar, nah seperti itu. Namun pada desain grafis hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual. Karena apa? Nah, karena desain grafis ini sifatnya adalah 2 dimensi. Bidang yang digunakan adalah terbatas dalam bidang 2 dimensi, seperti itu. Nah, sifat permukaan sebuah benda dapat berkesan halus, licin, kasar, kusam, mengkilat, berpori, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tekstur sering dipakai dalam menggunakan karakter sebuah bidang. Dengan menciptakan tekstur akan lebih menguatkan pesan yang ingin kita sampaikan, sehingga karya desain menjadi lebih artistik. Jadi untuk dengan memberi tekstur ini kita akan membuat sebuah karya yang lebih indah, lebih menarik, lebih berkesan, seperti itu. Nah, setiap tekstur membawa karakter tertentu. Misalnya, tekstur kayu menimbulkan kesan hangat, tekstur besi atau logam menciptakan kesan yang keras. Namun biasa juga untuk tema teknologi, tekstur air untuk kesegaran dan lain sebagainya. Jadi setiap tekstur itu mempunyai kesannya masing-masing ya. Nah, kita lanjut ke ruang atau space. Nah, dengan menghayati sebuah desain akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Nah, dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang, maka akan terlihat adanya ruang, misalnya ruang yang ada di sekeliling benda atau ruang yang terbentuk dari adanya 2 garis. Terus ada lagi yang adanya bidang dengan warna tertentu, kemudian ada ruang di sekitar teks dan lain sebagainya. Jadi setiap komponen itu nanti akan menghasilkan ruang seperti itu. Nah, ruang ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada ruang alami dan ada ruang yang diciptakan. Nah, ruang alami ini merupakan ruang yang terdapat di alam dan dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Jadi ruang alami itu biasanya ada di alam, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada ruang yang diciptakan. Ruang yang diciptakan itu contohnya ada ruang interior dan eksterior. Misal sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan seperti gedung, bangunan. Nah, seperti itu merupakan salah satu contoh ruang yang diciptakan. Kemudian ada ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap terang, dan teks. Nah, itu juga salah satu contoh dari ruang yang diciptakan. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang belum jelas? Jika masih ada yang belum jelas, silahkan kalian bisa tanya di kolom komentar atau bisa langsung japri pribadi ke saya.
Nah, kemudian untuk tugasnya nanti akan kita share sesuai dengan jadwal kalian masing-masing di Google Class ya. Jadi kalau ada notifikasi Google Class tolong segera dibuka. Nah, sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, terima kasih untuk perhatian kalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.